hari ini, ya. Di terakhir itu kita akan bahas tentang REST Template Interceptor, ya. Jadi interceptor itu apa? Jadi ketika teman-teman melakukan request menggunakan REST template, yang mana nantinya yang teman-teman sudah ketahui bahwasanya REST template yang kita gunakan saat ini itu hanya satu objek yang sama kita gunakan, ya. Jadi ketika kita menggunakan REST template request-nya, itu bisa kita tambahkan nantinya header di semua klien HTTP request kita, ya. Jadi nantinya kita tidak lagi mana ya, mana service. Nah, kita tidak lagi kayak gini nih, nggak lagi kayak gini nih. Ya nih, region, sorry. Kita nggak lagi kayak gini. Nih, kita nggak lagi nih kayak gini, ya. Nggak perlu kayak gini, nggak perlu di-set satu-satu. Karena kalau kita lihat pattern-nya, hampir ketika kita melakukan HTTP request, ya, kita selalu menggunakan yang namanya REST template. Dan di mana REST template ini yang kita gunakan ini adalah satu objek yang sama, di mana kita ambil dari kontainernya kita dengan cara auto wire, di mana REST template ini diciptakan dengan menggunakan anotasi bin. Jadi selama ini yang kita pakai hanya satu objek yang sama. Objek ini terus dipanggil nih setiap hari. Setiap kali kita mau melakukan request dengan menggunakan REST template. Nah, karena hal tersebut, ya. Minta tolong Ari, belum masuk, ditemenin dia. Oh ya. Thank you, Mas. Oke, ya. Sip. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Karena REST template ini akan kita gunakan, satu objek ini yang terus kita gunakan, kita tidak lagi setiap kali request harus seperti ini, ya. Tidak perlu. Kita bisa gunakan satu kemudahan yang namanya adalah REST template interceptor. Nah, di sini saya akan bukakan REST template interceptor itu apa. Nah, REST template interceptor Spring Boot, ya. Nantinya kita akan membutuhkan yang namanya nih, ya, client HTTP request interceptor. Jadi nanti tiap kali kita melakukan request, kita akan bisa dikatakan kita akan mencegat request-nya dan kita akan cari tahu, ya, apakah request-nya ini mengacu pada slash apa, dan slash apa, ya. Nah, nanti akan kita gunakan itu. Nah, seperti itu ya. Di sini, sorry, saya ke toilet dulu ya, sebentar ya, sabar. Oke, kita lanjut. Di sini kita menggunakan yang namanya REST template interceptor, ya. Di sini saya akan buatkan lagi di dalam details, ya. Details saya akan bikin Java class, namanya adalah public. Coba saya lihat dulu interceptornya, ya, betul ya. Saya akan bikin kelas namanya public class request interceptor.
public class request interceptor. Sorry, ngapain saya public class request interceptor? Ya, nanti kita bikin dulu nih public class request interceptor ya, dimana nantinya kita akan mengimplement apa? Client HTTP request interceptor. Ya, kita akan implement ini, dan kalau kita perhatikan karena ini adalah interface, nah kita harus implement si abstract methodnya, teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan apa aja. Kita bisa melihat requestnya, ya, bodinya kalau misalnya itu membawa sebuah body, dan exceptionnya kalau misalnya terjadi error. Ya, di sini teman-teman bisa manipulasi. Nah, di sini nantinya saya akan memanipulasi, ya. Jadi nantinya di sini saya akan memberitahukan bahwasanya if request dot get URI, saya akan mengambil URI path-nya, saya get path-nya, ya. Apa yang saya lakukan kalau misalnya dia itu sama dengan request-nya adalah /login, yang saya lakukan adalah saya tidak akan get kalau selain login, kalau selain login kita kasih header ya, betul ya teman-teman ya. Jadi selain login kita kasih header, betul? Betul. Nah, kita get headers-nya. Ya, di sini lihat, request ini kita bisa ambil header-nya teman-teman. Kita ambil headers-nya, lalu saya akan menambahkan apa? Saya menambahkan parameter authorization. Kemudian yang kedua, apa yang sama, basic spasi ditambah dengan kita kasih header-nya, berarti di sini kita panggil si utilnya, basic header. Nah, basic header dot create header. Bukan, basic header dot create token, ya, dimana nantinya kita butuh di sini authentication. Boleh kita kasih taruh parameter, nggak bisa, jangan kasih taruh parameter authentication, kita ambil manual di sini. Authentication sama dengan security context folder. Di sini saya akan ambil prinsipalnya atau sisinya, get konteksnya, get authentication. Nanti di sini saya akan taruh ya authentication. Mungkin saya di sini kasih enter aja. Nah, sini authentication dot get dan string, kemudian koma. Di sini saya masukkan authentication dot get credential to string. Lalu kemudian apa? Kalau misalnya itu selain ini saya kasih headernya, dan saya akan mereturnkan kembali responnya. Respon diambil dari berarti itu diambil dari, saya akan menuliskan client HTTP response, ya, response sama execution dot execute, ya, ada request, ada body. Kita akan langsung menyebutkan request dan body tanpa perlu dicek, dan
saya akan mengembalikan si responsnya. Nah, di sini ini gunanya buat apa? Nantinya saya mau cegah nih ya di dalam klien HTTP request-nya ketika klien yang melakukan request, yang kita lakukan adalah if kalau semisalnya URL-nya ya itu sama dengan login. Nah, tapi di sini kita kasih tanda seru, berarti kebalikannya. Kalau semisalnya dia tidak sama dengan login, berarti semua request-nya akan saya berikan headers. Oke, di sini artinya selain /login, semua request kita akan selalu diberikan headers, ya. Lalu kemudian kalau login, berarti ini selain login, ini selain login. Kalau login apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya kita langsung mengeksekusi aja request-nya dan bodinya, dan responnya kembali diteruskan, seperti itu, ya. Sampai sini bisa dipahami untuk logiknya, teman-teman? Kak, itu Kak, nama authorization-nya itu kurang U ya, Kak? Oh iya, authorization, betul. Oke, paham ya? Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian yang kita lakukan adalah kita cukup add interceptor-nya. Nah, tadi kita udah bikin interceptor, ya. Seperti ini, kita get headers add apa gitu ya. Di sini untuk nge-add si header-nya. Jadi kita execute si responnya, kembalikan lagi ke sini. Nah, sama persis apa yang kita lakukan semua. Cuma di sini kita perlu konfigurasi dari REST template-nya. Nah, ini tinggal apa? Tinggal kita kasih REST template di sini. Ya kita lanjutkan aja di sini. Berarti REST template di sini tidak lagi, wah ini nge-lag ya, misalnya. Waduh. REST template kita lagi tidak lagi ini hanya mengembalikan objek seperti ini. Tidak. Nah, kita sudah inisialisasi si ininya. Ya, kita perlu ketika REST template-nya ini dibuat. REST template yang dibuat. New REST template. Ya. Yang kita lakukan apa? Kita lakukan, saya akan buat list of client HTTP request interceptor. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini berbentuk list. Berarti boleh dong Kak saya bikin lebih dari satu interceptor? Boleh, nggak masalah. Ya. Nah, interceptors sama REST template get interceptors. Tuh ya. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan if kalau collection-nya details-nya itu is empty, collection details, betul? If collection details is empty, collection is empty, oh ini salah import, collection details, nah ini ya yang saya framework ini, but is empty. Jadi kalau kosong apa yang kita lakukan? Kita langsung add interceptornya. Kita bikin interceptor sama new array list. Ya, seperti itu. Oke. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian nantinya saya akan add interceptor. Saya akan add. Jadi ini itu inisialisasi interceptor ya. New request apa tadi namanya? New request interceptor. Gimana sih? Request ini namanya apa nih? Request interceptor. Kok objeknya enggak interceptor, saya add new request interceptor.
Nah, apa nih kita? Nah, betul, saya panggil kelas ini. Oh, udah nanti saya panggil kelasnya kenapa tuh? Request. Oh, request interceptor kan. Ini kan kok nggak mau sih? Request. Kenapa nggak mau import nih? Oh, ada. Tapi request-nya request. Nah, ini apa? Nggak boleh. Apa nggak boleh tulisannya seperti ini? Sabar dong. Saya coba stop dulu ya. Ini mulai nge-lag sekali nih. Coba. Oke, kita cek lagi di mana. Oke, di region gas template configuration. Nah, di sini nggak mau tadi guys, error dia. Gas template-nya saya akan set interceptor dengan insertor yang sudah saya add sebelumnya dari array yang sudah saya bikin, dan saya akan mereturnkan dia ke dalam res template. Wih, panjang ya. Ini saya coba clean dulu. Sama dengan backend-nya, saya running aja langsung. Oke. Nah, nantinya teman-teman tidak lagi perlu capek-capek untuk untuk apa? Untuk memasukkan header-nya di tiap kali teman-teman melakukan request ke backend teman-teman ya. Nantinya region service ini udah nggak seperti ini lagi, udah nggak perlu ya. Ini saya hapus lagi nih, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini berarti nol ya, ini juga nol. Ini kita kembalikan ya. Nggak perlu nih ya, ini juga nol, tinggal region sama seperti ini, tinggal region ya. Ini juga nol tuh. Oke, seperti itu ya. Nah, tinggal kita lihat lagi. Jadi kalau nantinya saya mau akses, saya logout dulu di sini. Saya jadi Roni.
sorry, jangan saya login, saya akan ke region, tuh, ya, lihat, saya nggak perlu pasang headersnya lagi tuh, nggak perlu, saya update Asia, hanya 2, save, aman, nggak masalah, karena header mau buat intersektor di dalam saya akan cek dulu di sini, ya, saya akan cek kredensialnya dan username dan password-nya diambil dari authentication sistemnya dan akan kita bikin basic token, ya, di mana di sini saya ada keperluan untuk melakukan atau menambahkan setiap kali kita request di luar login, ya, ingat, di luar login, artinya nanti saya akan add basic header-nya, ya, saya akan add header-nya. Pokoknya di luar slash login ini, teman-teman, itu kita akan taruh basic header-nya, ya, yang sudah kita base nampak. Lalu kemudian apa? Setelah saya kasih header-nya, saya akan masukkan kembali ke responnya, di mana request-nya yang sudah saya tambahkan header, saya masukkan kembali. Apabila bodinya ada sebelumnya pada saat request ataupun responnya, ya, bodinya akan tetap dilanjutkan dan akan dikembalikan dalam bentuk response. Ya, seperti itu. Lalu kemudian nanti di dalam REST template kita, ya, yang awalnya hanya buat objek seperti ini, kita akan buat interceptor-nya, list dari REST template-nya. Kita get instance, ya. Jadi kalau misalnya dia ada, ya kita nggak bakal hapus, teman-teman. Kita tidak akan selalu buat baru. Makanya di sini lakukan pengecekan terlebih dahulu, ya. Kalau dia is empty interceptor-nya, ya, kita akan bikin dia array baru. Tapi kalau tidak, nanti saya langsung aja menambahkan new interceptor-nya, new class interceptor. Jadi yang kita masukkan kelasnya, teman-teman, ya. Kelas interceptor yang sudah kita implement, ya. Ini yang akan kita masukkan dan akan kita add dan kita set ke dalam interceptor yang ada di REST template. Setelah kita set interceptor-nya, kita kembalikan lagi REST template-nya dan lalu melanjutkan kembali untuk melakukan request maksudnya di region service mungkin. Ya, karena kita pakai REST template di sini, mengambil all, get by ID, create. Nah, ini sudah ada header-nya nih di sini. Ya, di objek ini udah ada header-nya. Jadi kita nggak perlu lagi masukin header-nya satu-satu. Ya, jadi itulah tadi interceptor. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan, teman-teman, terkait dengan interceptor? Wah, ini pasti bingung ya, puyeng nih hari ini. Kak, sebenarnya interceptor itu fungsinya Suaranya besarin lagi dong, kecil banget nih. Saya Kak Randika Kak. Oh iya, gimana Randika? Saya masih sedikit bingung sebenarnya interceptor itu apa sih Kak? Itu. Oke, jadi interceptor ini adalah sebuah request ya, di mana nantinya ketika teman-teman ada keperluan untuk mencegah request-nya ataupun memberikan header di tiap request-nya, itu silahkan teman-teman menggunakan interceptor. Ya, di mana interceptor ini melekat pada REST template. Nah, di mana setiap kali nantinya kita melakukan request ke backend kita, ya, setiap kali kita melakukan request ke backend kita, kita mau ngasih apa? Nah, kan keperluan kita memberikan header ya, Andika. Nah, karena keperluan kita yang memberikan header dan kita tidak mau taruh header-nya di setiap service kita, ya, itu lumayan banyak ya, di setiap service kita. Alhasil, saya akan menggunakan interceptor. Saya melakukan generalisasi, ya. Gunanya interceptor di sini kita akan add header. Di sini kita bisa manipulasi, teman-teman. Bahkan bodinya bisa dimanipulasi di sini. Nih, body. Kita bisa manipulasi apa aja di sini bodinya, ya. Kita bisa manipulasi banyak hal di bodinya mungkin, atau kita mau add body-nya, byte-nya, ya. Atau kita mau request-nya kita add yang lain. Tuh. Ya, bisa get method value, method, URI, ya. Apalagi get, nah tuh ya, set juga, setahu saya get URI dulu ya, baru get path, terus
Nanti kita bisa seperti itu. Atau get headers-nya. Bisa. Ya. Kita mau apain headers-nya. Ya boleh. Seperti itu. Jadi gunanya buat itu. Ya. Kita bisa menghandle terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Ya, ataupun pada saat kita menerima. Di sini karena kita lakukan interceptor di dalam responsnya, artinya ini adalah buat responnya. Ya, sebelum kita lemparkan responnya ke backend, apa yang kita lakukan? Saya melakukan ini. Ya, saya akan add si authentication. Sampai sini bisa dipahami? Headers-nya? Bisa Kak, bisa. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman? Saya push dulu kali ya. Oke, saya push dulu. Oke, ada yang ditanyakan teman? Cukup? Aman? Belum ada? Belum ada atau wah ini benar-benar puyeng nih Kak, pusing. Bisa lihat ini nggak Bang, yang kelas buat nge-get basic itu tadi? Apanya tuh? Basic apa sih? Yang tokennya itu, create Oh basic ini, token. kenapa tuh? Mau lihat Oh kelasnya Bang. codingan bikin tokennya. Iya. Mau ngestin dulu. Oke, boleh dilihat dulu di resapi. Ya, silakan teman-teman boleh. Setelah ini boleh istirahat dulu ya. Saya tahu teman-teman pasti udah puyeng banget. Boleh istirahat dulu, nanti malam mau coba dibaca lagi. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan langsung di tag saya. Ya. Kemudian teman-teman yang kemarin yang mau konsultasi, ya mungkin kita akan konsultasi di atas jam jam 7 sampai jam 8 malam. Ya, saya kasih 1 jam, teman-teman nanti di jam 7 sampai jam 8 saya akan standby. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan proyeknya, silakan japri saya. Kalau tidak ada, ya udah nggak masalah. Ya, saya akan standby aja dari jam 7 sampai jam 8. Oke? Karena setelah itu saya ada acara teman-teman ya. Siap Bang. Baik. Oke, sip. Nggak ada, cukup. Saya tutup dulu share screen-nya. Cukup. Untuk anak-anak MCC 69, nanti kita diskusi ya setelah ini ya. Nanti boleh kembali ke Amsterdam, nanti kita akan diskusi. Oke? Oke Bang, siap. Oke. Ada lagi teman-teman dari DTS? Aman? Halo, Kak. Ya gimana Andi? Yang server setnya udah Udah di-push juga. Yang server set aman. Sudah saya push juga. Tadi siang. Itu pas kita buat ini kita buat
login basic customize ya. Basic authentication-nya kita customize. Itu saya udah post tadi sih. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Teman-teman? Itu untuk prosedur konsulnya kita langsung japri di grup apa chat langsung ke kakak, WA kakak? Prosedurnya boleh tag saya di Discord. Nih, boleh di Discord ya. Kalau misalnya saya dari jam 7 nih, mau jam 7 nih ya, jam 7. Kalian udah tag nih. Kalian udah tag. Kalian ganti-gantian ya, jangan serentak ya, ganti-gantian ya. Per kelompok. Ini jam 7, kalian bisa tag saya di Discord grup yang Johannesburg ya di sana. Kalaupun saya nggak lihat, boleh lewat WA. Salah satu aja, perwakilan kelompok aja WA saya. Oh, oke Kak. Terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Cukup? Istirahatkan dulu pikiran.